cari sharing, saya masuk ke Auto 2000 Astra Internasional TBK. Ternyata di sana saya ambil cuma 2-3 tahun Pak. Saya mau dipindah ke Padang. Nah, orang Jawa Tengah itu kayak gitu Pak. Jadi kayak bagus tuh pindah ke luar Jawa pasti lama. Itu termasuk saya. Saya nawar. Itu baru rumor saya mau nawar ke Jawa Timur. Kayaknya kok nggak mungkin ya. Jadinya saya sudahlah. Saya coba transfer ke Astra. Dari 2007 saya masuk di Solo. Ini dealer ke-7 saya muter di Jawa Tengah. Solo, Jogja, Tegal saya agak lama, hampir Tegal saya hampir 5 tahun. Nah, saya pertama AMPS. Pekalongan saya hampir 3 tahun. Terus Pekalongan saya Siliwangi saya ke arah Jadi baru. Dan pola bisnisnya berubah di masa pandemi. Dari manajemen juga berubah, membuat manajemen harus bergerak sehingga berbeda dipisah. Dikali-kali dipisah. Jadi bahan percontohan supaya nas pokok yang lain, terutama Ring Road, Solo, sama Bantul, apakah layak dipisah? Tadi diceritain Pak Dul, style kita itu ada 103. Dia bilang 104, tapi kita 103. Nomor 2 terbesar di awalnya nomor 1 di Asia Tenggara, tapi sekarang nomor 2 dikalahkan Thailand. Thailand itu 130 stok. Jadi kalau bapak-bapak dari TMC datang, dari Timet datang, Timet itu Toyota Motor Asia Pasifik datang ke sini, tujuan dia pakai kaget, dia pakai kaget karena ini di bidangnya pabrik bukan bengkel. Kenapa dibilang pabrik? Karena stolnya ini. Nah, dari 103 stol itu tentu harus terpenuhi bagaimana caranya. Nanti kita akan cerita. Nah, ada pertanyaan sebelum fokus ini? Cukup ya? Santai sejenak. Nah, hari ini kita akan coba sharing tentang ini, tentang beberapa hal di operation. Yang pertama, nanti kita akan coba bahas tentang prinsip Toyota. Namanya ini kenapa sih Toyota bisa survive? Padahal Toyota pernah hampir saja mengalami hal yang tidak diinginkan, alias bangkrut. Tapi Toyota bisa inovasi. Yang kedua nanti saya akan sajikan struktur organisasi di dealer supaya Bapak Ibu semua nanti saat ngajak anak didik PKL atau belajar di sini itu sudah pos-pos mana sih yang bisa kita masukin. Kalau masuk di sana, apa sih yang harus kita coba lakukan? Nanti kita coba bayangkan. Nah, ketika nanti ada flow bisnis prosesnya di dealer seperti apa sih? Terutama di body paint, kan Bapak itu selalu di bawah pencitraan tuh. Dan perkembangannya ini nanti yang survive itu body paint diprediksi seperti ini. Jadi kalau ICE, internal combustion engine, sudah bergeser ke hybrid. Oh ini sudah berkurang, partnya berkurang, macam berkurang. Dari hybrid bergeser ke EV. Oh ini sudah bisnisnya sudah mulai terus. Tapi dari sini body-nya mobil masih pakai body ya, tidak transparan juga. Iya kan? Nah, ini bisa kan? Apalagi nanti di banyak analisa baterai elektrik vehicle itu cuma men-switching polusi. Rumornya karena beberapa studi mengatakan berpindahnya polusi ke pembangkit. Ini yang perlu diantisipasi, makanya pemerintah tidak serta-merta hanya genjot baterai elektrik seperti itu, karena di luar negeri sudah mulai. Nah, nanti kita ada bicara lagi performa di kantor. Saya coba sharing ini. Nanti yang tertarik bikin UP, mohon maaf, UP bikin produksi. Ada beberapa indikator. Ya saya buat simbol, tapi sebenarnya nanti ada beberapa yang saya ajak Bapak Ibu semua nggak akan tulis itu supaya Bapak Ibu memperhatikan. Buat ini, biasanya kan seperti gitu ya. Nah, kita coba bikin. Oke, kita coba yang pertama. Nah, saya coba satu dari website-nya Toyota Global. Dari Toyota Global tentang filosofinya Toyota. Dari mulai creating mobility for all. Jadi Toyota mulai men-switching bukan pabrik kendaraan, tetapi
adalah mobility, perusahaan yang bergerak di mobilitas. Makanya beberapa produk tidak hanya mobil, tapi mulai ke hal yang lain. Nah tentunya di filosofi ini juga mengatakan misinya adalah untuk menghasilkan bahagia. Mencoba hal ini tentu Toyota belajar di beberapa other industri, contoh kayak Apple. Apple sebenarnya bukan hanya sekedar pabrik handphone, bukan produknya, tapi lifestyle-nya yang kita. Ya, dia produksi iPhone itu kan cuma 1 juta, ya, dijualnya berjuta juta. Kalau dulu mungkin channel yang dia punya cuma 1,5 juta dijual 30 juta. Dia kan nggak produk. Ini yang mencoba mulai di switch Toyota. Bahkan di 2019 Toyota dikritik tentang tidak adanya mobil listrik. Nah, ITMC mulai men-switching lagi strateginya. Sehingga di 2023 sekarang ini sampai 2030 Toyota mulai mencanangkan HEV dan BEV akan terus. Depan aja rumor Fortuner keluar mild hybrid, jelas keluar hybrid. Nah terus gimana? BEV kita punya BZ 4X, akan keluar BZ 3X dan BZ 2X. Nah, tetapi Indonesia apakah ready atau tidak? Toyota Motor Corporation di Indonesia dipegang oleh TAM mencoba menerjemahkan ke hal lain sembari membalance produksi dalam negeri lewat Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, tentu strategi-strateginya itu akan banyak berdampak di Indonesia sendiri, tidak hanya di global. Nah, misi secara global ada di Toyota Way. Kalau Pak Ibu baca di Toyota Way, banyak hal di situ tertulis terkait dengan value yang ada. Tentunya Toyota juga tidak melupakan peduli di Toyota. Coba nanti dibuka di sini, kita coba referensikan. Nah, filosofi itu tidak akan terlalu banyak mengena di kita, tetapi diterjemahkan dalam 14 prinsip Toyota. Jadi saat beroperasi ini adalah materi dasar kita waktu training saya di 2005. Waktu MD manajemen training itu pasti diajari tetap ada 4P Toyota. Yang pertama adalah filosofi, long term thinking. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah people and partners. Yang keempat adalah problem solving. Selalu Toyota mengedepankan filosofi ini, terutama yang terkait dengan people ini pasti ada istilahnya respect, people dan partners. Faktor itu supplier atau yang berbeda. Dari 4P ini diturunkan menjadi 14 prinsip utama. Sehingga dari prinsip-prinsip ini terjemahan yang utama adalah kalau misalnya saya secara pribadi, kalau ada bapak ibu datang ya datangi. Tapi terkadang bapak ibu ya jangan ibu, karena bapak ibu semua itu juga next customer kita. Ya, nanti tadi yang tester siapa tahu tuh langsung WA ini ya foto. Itu kemarin anak kejual berapa ya? 3M. Ya. Review ya langsung. Bu Evi. Tahu ya, karena juga review ya nggak tahu ya. Main tol loh yang daerah Bawen kan itu ada pembebasan tol ya. 3M. Itulah dari prinsip-prinsip itulah kenapa kita mengedepankan satu respect. Sehingga dari situ kita mencoba menerjemahkannya dengan hubungan dengan pasar maupun dengan customer. Nah, secara konteks kependidikan, saya berharap ada gayung bersambut karena ya mungkin akan bilang saya yang para ikip kali ya, ikip, saya suka nama ikip sebenarnya. Ikip itu
Institut Keguruan. Ya, itu sebenarnya udah mendalam banget ya. Kok diganti UNY itu apa UNY itu? Karena kan di University of New York Pak, katanya gitu kan. Nah waktu itu saya protes itu kan gelarnya saya tuh SPDT, saya tanda T-nya. Ternyata SPDT itu hanya berlaku 2 tahun ya Pak, habis itu SPD saja. Wah keren banget tuh, saya pada dulu protes tuh saya minta DNS nih. DNS itu lebih keren ya. Oh nih, iya jadi lu perlu lami ya katanya ya. DNS. DNS tuh ilmunya setengah langit tuh Pak, lari kaki ya. Antara filosofi dan si prinsip ini sebenarnya mendasari kita bekerja. Contoh singkat. Nanti waktu dibawa Mas Rizal turun ke lapangan adalah adanya visual control. Visual control. Kita selalu menggunakan kontrol tervisualisasi. Dari mulai spare part juga ada visualisasi, tapi orang Indonesia nya ngeyel Pak, diganti sistem. Di spare part itu kan ada namanya Kanban. Kanban itu kartu untuk ngecek stok. Nah, tapi karena stoknya sudah banyak sekali, mau nilai Kanban itu kan capek. Kanban itu istilahnya kartu yang menjadi pengingat. Hari ini dipakai berapa, mau order berapa. Karena ada satu filosofi di Toyota di Alphard itu sell one buy one. Jual satu, beli satu, karena terkait dengan prinsip just in time. Dia tidak selalu main pada stok. Stok berarti modal yang ada. Nah itu. Jadi Bapak bisa lihat pas saya belanja itu karena memang ada heavy repair, ada target, lah sudah beberapa prinsip sudah terjadi. Ada pertanyaan di sini? Sebelum saya. Ada ya? Baik. Nah, semakin mengerucut, Mas bawa Kaligawe, kita di jalan Kaligawe, jalan Kaligawe. Saya dulu pertama kali 2007 berangkat saya di sini. Ini banyak perkembangan sini lah ya, dinaikin, direnov, karena memang Mas Kaligawe ini ya secara historical keren. Tapi memang paling tua di Pemuda. Pemuda itu langsung pusat sebenarnya. Tapi Kaligawe karena luar ada di kota, jadi diposisikan untuk PT. Setelah itu kenapa regulasi di luar apa yang regulasi dari pemerintah. Secara basic operation BP tadi di BP itu kita menggunakan sistem namanya useful system to avoid overproduction. Gunakan full system untuk mencegah overproduction. Nah ini kita pakai. Nah Mas Kaligawe itu memiliki beberapa satelit. Satelit itu adalah di yang berlokasi di Semarang. Kita naruh SA di sini untuk menerima unit body repair. Jadi di Pemuda, Majapahit, Bluebell, Demak, Siliwangi itu semua kita punya SA. Bahkan kita lagi trial project, SA-nya awalnya 1 kita tambahin 2. Kita mau langsung grasping, menyerap unit masuk di GR untuk dicek kebutuhannya di BP terkait dengan kondisi demografi kita yang macet, belakangnya pasti agak ini belakang tidak nyaman sih. Nah dari standar 1 kita coba naikin ke 2, sebenarnya ada beberapa perhitungan. Dan walaupun terkadang kita gambling, data kutip. Kenapa gambling? Macetnya ini nggak terkira. Ini kadang jalan, kadang enggak, ya. Jadi kan tidak pastinya tinggi. Apa yang terjadi? Kaligawe BP terutama menjadi unit bisnis yang tidak tentu juga performanya. Sehingga di setiap dealer di Semarang dipasanglah, kita add, kita kasih SA. Kita lagi trial di Siliwangi dan Majapahit SA dulu. Dari produktivitas yang ada, maka munculnya di struktur organisasi ini.
nanti akan muncul, Pak ada lowongan nggak? Nah, saya akan cerita di struktur organisasi ini. Dasar lowongan itu dari mana? Gitu. Nah, ini cara kerja kita, semua subjek ada SA, sehingga setiap unit kita ada pick up and delivery. Kita antar ke satu itu, kita ambil lagi. Ini membutuhkan satu doa dan usaha. Iya Pak, ngantar gitu ya. Adalah doa dan usaha terus nyambung Pak. Jadi artinya itu SA itu untuk mas buku yang tidak ada ODP-nya ya. Terus diambil ke Kaligawe atau kata-kata diambil dari mana gitu, dari Satra 3. Karena kebijakan Tata Astra Motor satu kota ada BP Center. Sebenarnya polisinya itu aturannya kayaknya juga terkait dengan tata kota. Kalau saya tata kota itu taruh di pinggir. Lah tuh udah pakai yang di tengah kota. Wah keren. Keren. Egonya pasti. Dalam kota ya kan. Gitu. Saya karena ini kan polisi takut kan dari wah keren. Nah, staf 103 itu hitungan standar nyata itu 10 unit per staf. Mas Moko menjadi 11 unit per staf. Jadi kalau 103 staf produksi dikalikan 11 ada 1.133 itu kapasitas maksimum kita. Kita paling tertinggi 1.309 dalam satu bulan. Soalnya piye? Kita ada beberapa menu yang harus kita. Ada kan bisa bicara di proses 1133 itu akan diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Di Nasko Kaligawe sendiri, saya ambil dari internet ini ada karya tulis mahasiswa saya capture Pak. Ini dulu seringkali mahasiswa hanya melihat di area GR saja. GR. Nah, di penjualan mobil baru, Pak tadi areanya jadi di bisnis dealer itu sebenarnya minimal ada 3 bisnis utama atau seringkali Toyota menyebut dealer inilah PSPBB. V itu adalah vehicle, S itu service, P itu part, plus BB, plus ditambahi trade-in. Kenapa Toyota mencoba mendefinisikan operasional dealer itu secara jelas? Karena pelanggan membutuhkan layanan itu. Kalau pelanggan nggak butuh, ya nggak mungkin ada layanan itu, ya kan? Contoh yang membuat bisnis menjadi kacau adalah Nokia. Orang dulu pakai Nokia ya, bapak ini sedang semua kan pakai Nokia. Nokia itu saat kolak dia bilang gini, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, nggak salah Nokia. Saya produknya nggak laku. Kenapa? Karena dia nggak adaptif. Dia tetap pakai 9, padahal eranya sudah pakai. Sudah ada mobil listrik, tapi tetap jual air, internal combustion engine, lah murah. Di SMK bapak-bapak yang mungkin swasta sudah saatnya memamerkan serapan lulusan ke industri, bapak belum ada kerjasama ke industri. Nah ini kan perlu bapak-bapak berubah di sini. Perlu bapak berubah. Nah perubahan itu disikapi oleh manajemen. Per 2023 ada perubahan pemecahan kepala bengkel, saya sebagai kepala bengkel dipisah Pak, GR dan B. Apakah saya bisa protes Pak? Saya paling cepat. Kenapa usahanya ada? Aku berbuat jual-jual, saya paling agak susah jadi bilang. Karena kalau dari kemarin berkat Tuhan itu kita out of the box Pak. Jadi perhatian Pak. Itu kudu hitam, saya present ke BUD, Pak Cabang kami, Pak dari sini kami itu juara nasional, hadir.
kelas barang Jati itu bisa ngerasain jual-jual itu. Sehingga ini aku banyak ngomong begini. Oh iya, saya di sini. Nah, waktu itu saya pegang 2023 Januari. Biasa, ya mungkin karena sering dipindah-pindah ya. Saya ngecek beberapa KPI ya, ini kita baca apa yang problem di sini. Tetapi direction dari manajemen dipisah antara kepala bengkel jenderal di Pasar Budi dan saya Budi. Strukturnya di BP sendiri sebenarnya ada beberapa tambahan. Mirip GR, tapi ada 1-2 tambahan. Pertama ada SA support dan estimator. Seringkali Bapak Ibu semua hanya fokus di sini nih, teknisi. Kasihan loh teman-teman SMK. Kenapa kasihan? Tidak dimotivasi. Akhirnya itu terjun mau teknisi. Kasihan. Padahal bisa tuh masuk ke pas, bisa tuh masuk ke estimator, bisa masuk ke SA support. Itu level edukasinya bisa SMK. Atau ada loh di SMK itu pengen jadi SA itu murah deh. Baik di HCM, Human Capital Management itu tadi. Atau instruktur itu memang awalnya dari teknisi, saya kan jadi instruktur. Mas Rizal sudah mulai mau lulus S1. Jadi ada beberapa posisi yang sebenarnya menarik bagi teman-teman SMK. Tidak hanya di teknisi. Kan orang atau kita itu mau ke arah situ kalau tertarik dulu dong. Kalau ibu semua tadi mau nyoba kan karena penasaran dong. Wah sejauh itu iklan itu mau rasanya biasa gitu kan. Dari spros tuh, wah ini jalan-jalan tuh ya rasanya biasa gitu kan. Setelah nyoba ya lumayan juga ya. Jadi lumayan juga ya. Hitung tunjangan profesi ya lumayan cukup ya. Saya ya. 2 tahun cukup gitu kan. Wah lumayan gitu. Nah interest teman-teman SMK itu perlu baca bagi materinya. Saya simpel saya Pak Indra ini simpel aja Pak, nggak perlu gitu ya. Saya ingin simpel. Nggak usah terlalu repot Pak, dengan posisi di sini. Bahkan Pak PKL itu ke polisi SMG. Nah, kita masukin nanti SA support nih. Tapi ingat, nanti ada toolsnya, ada teorinya, ada check sheet-nya untuk kita bisa nilai di sini. Jangan sampai nanti kita suruh PKL tetapi Pak nilainya piye lah. Ini yang kita tanya. Tapi nilainya piye? Mari kita berjalan bersama supaya seolah-olah Bapak Ibu itu nggak nitip di sini. Wah, mau PKL nitip kan? Bener terus-terusin bengkel. Kita pada asuhan Pak enggak, kasihan ya. Kasihan. Kok saya bilang gitu? Saya jadi gitu soalnya. Itu kan PKL loh. STM PKL, kuliah PKL juga, PPL, KKN, skripsi bener. Gelar cuma SPD bener. Waduh lah. Bobotnya antara kuliah di UGM sama UND itu bobotnya sebenarnya beratan tinggi belum Pak? Udah ada PKL, praktek industri, PPL ya Pak ya? Habis PPL KKN, habis KKN skripsi gitu Pak. Wah dan terus KKN muatan. Bayarnya sidik sisa. Dulu kita waktu lulusan Pak bilang gitu. Tapi bagusnya sekarang kan pada cari akta 4 ya Pak. Nah kita lulus udah punya akta 4. Terus kita tanya, siap belajar loh? Iya, kita akta 4 loh bro. Nah itu apa itu? Nah dari struktur organisasi ini, mungkin juga teman-teman di SMK tertarik jadi salesman. Salesman tertarik satu loh Pak. Dan jadi tanda tanya tuh, S1 tuh gokil itu bisa. Ya, terus ada administrasi. Orang-orang administrasi saya ngurusin dokumen-dokumen. Nah, ini dikasih oke. Nah, struktur ini biasanya di beberapa dealer ada yang berbeda, ada yang sama. Contoh di Surya Indah Motor itu ada supervisor itu dibagi dua Pak. Di area BM, brand manager itu lagi sales manager. Jadi di atasnya supervisor ada sales manager tapi juga ada kepala cabang.
Di Toyota Jepang sana Pak Bengkel itu disebut service manager. Tambah lucu lagi, karena kalau kita konversi di Bali kita disebutnya service manager. Bukan Pak Bengkel. Kalau di Mas Koko section ya kapten. Nah, dengan adanya struktur ini, kira-kira nih Bapak Ibu semua kaitannya dengan teman-teman PKL, saya men-challenge Bapak Ibu semua. Contoh nih, yang teknisi nanti Mas Rizal akan bicara produksi. Bisa nggak kita suatu saat jadi support? Skillnya komputer, buka EPC, EPC itu elektronik part katalog, diestimasi mobil GR gitu, heavy repair, yang rusak apa aja itu pintar tuh Pak. Estimator punya harusnya skill ini Pak, berimajinasi lah, aku hilang, oh gigi gitu. Nah ini pecahannya masih ada, hilang. Karena jadi dia berimajinasi tinggi. Terus ada SA support itu mensupport SA dalam proses dokumen BP. Karena operasional BP itu tidak semudah GR. Kita tahu semua. GR itu customer-nya kebanyakan cash. Kalau tidak cash berarti ada fleet. Pembayarannya bisa pakai tempo. Ya, BP ada dua customer nih, cash dan insurance, asuransi. Yang bayarin asuransi. Kalau customer cash mirip dengan GR, dia selesai, ya bayar asuransi. Wah, dokumennya ngeri Pak. Satu. Itu enggak lah, dokumennya ada beberapa dokumen, ngeri kita FY gitu ya. Satu ada SPK itu harus munculin estimasi dulu. Ada suatu kerja. SPK selesai turun, kerjain. Contoh, mobil rusak di depan sana, kerja tuh. Di fender, bumper, roda, suspensi, rem, kena puli, grab, puli kena bocor. Wah itu estimator itu harus bisa arrange ini mana aja ya. Ternyata Pak shockbreaker itu api Pak. Tapi pasang bengkok Pak. Di spore nggak nyambung. Apa yang harus dilakukan? Banding SPK Pak. Notifikasi pengajuan pakai sistemnya insurans pakai merimen. Pengajuan lagi. Nah, ini butuh satu orang nanti di antara SA, di bawah SA itu ada SA support dan estimator. Levelnya teknisi masuk. Nah, sekarang ini kebanyakan ada di teknisi. Bahaya nih Pak, kalau tidak segera kita atasi supaya mereka terinspirasi. Ada pertanyaan? Sebutkan aja. Ada pertanyaan? Atau yang pengen jadi kepala bengkel? Pak, mohon Pak. Saya ajarin. Teman-teman pada dari mana? SMK Negeri 2 Purwodadi. Oh, betul Pak. Saya setuju dengan Bapak nih. Kan seperti sekarang ini kembali ke teknik Pak ya. Usulan-usulan terhadap perkembangan industri dengan kurikulum yang ada ini kan butuh ada yang merintis nih Pak. Yeah. Contoh nih, setahu saya nggak tahu dulu di otomotif saya soalnya dia ada dulu ada motor otomotif itu masih ada ya. Nah di BP ini perbaikan bodi misalnya. Perbaikan bodi ya. Perbaikan bodi. Berarti di situ kalau boleh Pak disisipin materi terkait spare part. Part body ada Pak. Nah part body itu berarti ada partnya, terus ada cari partnya. Kalau di kita dulu pakai part katalog, sekarang menggunakan EPC, elektronik part katalog. Nah, kalau misalnya posisinya itu di partner ya Pak ya, kalau isinya di estimator, berarti mata pelajaran yang
body tadi, ada bagian subnya di part, terus disimulasikan harganya. Nah mungkin bisa di apa ya Pak? Kewirausahaan atau apa? Nggak tahu saya. Kewirausahaan, TKK. Bisa disimpan Pak, karena di situ nanti dihitung Pak biaya jasa berapa, partnya berapa, pekerjaannya berapa, pekerjaan luar misal ada scoring balan itu berapa, totalnya berapa, itu biaya yang harus dibayarkan pelanggan. Gitu. Perlu usulan sih Pak, tidak perlu mengubah kurikulum utama, tapi perlu ditambahin di situ. Disisipkan itu. Ya. Kenyataannya di industri ada ya. Ya Pak ya? Ya, sudah ada. Apa itu? Produk kreatif kewirausahaan. Nah mungkin bisa. Supaya nanti saya berharap sih nggak cuma teknis, saya sih goalnya sebenarnya bagaimana teman-teman SMK itu tertarik. Selain orang teknisi tak iya. Padahal ada kondisinya format ini leadership-nya diutamakan. Jadi ada satu tambahan ilmu misal di leadership atau di kerjaan, inspection. Nah, dengan Bapak Ibu nanti kesini kan ada beberapa hal yang harus, kita kurang di sini nih, coba disisipin di mana. Supaya nanti saat PKL kan infonya 6 bulan ya sekarang. 6 bulan. 6 bulan misal 2 bulan di teknisi, 1 bulan di mana, 1 bulan lagi di mana, terus ada final project misal Pak. Enggak, saya lihat laporan itu cuma itu Iya. copy paste gitu kan. Iya, Langsung betul. copy paste. Loh, sampai apa loh? Ya kan? Tapi kan ada satu project mungkin di sisi bab berapa ya nih ya, ada project apa yang kamu coba ini. Nah, nanti kita susupi materi kalau di Toyota terkenal dengan Kaizen atau continual organizational planning through Kaizen, continuous improvement. Diajari cari masalah. Nah, mungkin 6 bulan itu kan jadi journey-nya atau perjalanan yang menarik saat belajar atau apply. Nih, belajar itu berarti kan dia lanjut studi. Kalau apply berarti dia ke perusahaan ya Pak ya. Saya PKL Dinas Pupul, saya diajarin ini ya. Jadi nilai tambah tertentu, kok bisa problem solving ini. Kok bisa outcome dari laporan kan kelihatan Pak. Kalau copy paste dia. Saya lihat itu saya komen kok jujur gini ya. Nah, mungkin dari Bapak semua yang piye kayak biar kon ngono misalnya Pak ya. Ya enggak nyalain juga sih, tapi dengan adanya sharing knowledge ini membuat Bapak Ibu semua bisa lebih kreatif mengarahkan. Sekarang S1 skripsi nggak ada lagi katanya. Padahal nggak nyadar tuh Pak, soal lebih berat. Dan suruh bikin project berat juga tuh Pak. Kalau skripsi kan bisa contek saja teks ini. Benar. Nanti turunin berapa persen gitu kan Pak ya? Biasa juga. Gitu Pak, disisipin. Kita coba mainkan apa item-itemnya. Butuh leadership, butuh katalog, butuh simulasi perhitungan biaya repair. Nah ini supaya nanti saat ada assessment, biasanya kita dari teknisi itu kita akan assess ke format atau ke SA. Yang Mas Rizal main assessment struktur dari format. Nah, value-value yang dimaksudkan format ini berarti mengarah ke leadership. Kalau ke SA berarti mengarah ke hubungan dengan customer. Nah ini kan penting di sini. Jadi Pak, logo atau Pak saya panggil Bapak ke kepala sekolah untuk bicara. Wah ini jadi gimana nih? Ya lah kita coba nanti sharing aja Pak. Oke. Kita punya 7 line produksi dari TPS 1 dan 6 line vendor produk. Sebenarnya kapasitas teman-teman PKL di sini banyak juga sebenarnya sih, hanya memang kita perlu ada sesi untuk screening setengah 12. Tadi keasikan tes. Nah, dari situasi yang ada 6 line itu sebenarnya kalau 6 line itu diisi 4 orang kan 4 kali 6 4 orang.
Hanya kita perlu sepakat metode untuk menilai teman-teman PKL seperti apa. Kita sepakati dulu, Pak. Sehingga modul pertama di bulan pertama kan, kamu harus lulus di teknisi atau 2 bulan. Teknisi itu mahir mulai dari persiapan panel sampai polishing, kamu harus mahir. Mahir dalam arti apa? Sesuai standar yang sudah kita bikin tuh, Pak. Disepakati aja nanti. Kemarin saya minta Pak Indra sama Pak Sartono dibikin tuh. Nanti konsultasi dengan Mas Rizal dan saya, ini oke nggak buat kita? Buat teman-teman PKL oke nggak? Apalagi sekarang harus pakai seragam. Nah, saya kasih kontaknya seragam yang bikin biasanya Pak Totong itu bikin, pesan aja Pak, nanti buat gantian. Selesai, kumpulin, cuci, pakai lagi daripada biaya tambahan. Lupa nanti bahannya gimana? Nah, kita kasih estimasi bahannya, nanti saya bantu. Goalnya adalah teman-teman siswa-siswa Bapak Ibu semua itu menguasai benar-benar dari teknisi sampai apa nih target kita, mau ke estimator maupun ke paten, 3 hal aja lah. Teknisi berarti bisa full sampai spray, sampai poles. Artinya slogan SMK bisa dan siap kerja. SMK bisa dan siap kerja itu kita implementasikan gitu. Nggak mulu-mulu kan? Ya kan? Nah, namanya gitu sih, supaya habis PKL itu benar-benar bisa gitu loh Pak. Ya. Ada yang lain mungkin? Saya lanjut? Lanjut ya? Oke. Nah, kita masuk ke flow business process. Saya ambil dari repair prosesnya Gaumon Set Auto Body. Nah, kalau ini Toyota punya flow business process. Yang pertama, seringkali kita melihat bengkel masuk itu ya langsung diterima SA, customer tahu, terus ada apa nih perhitungan estimasi, terus dia dikerjakan, disetujui, sampai ada pemesanan part, lah seringkali ini Pak. Tapi di industri atau di bengkel resmi Toyota sendiri kita tuh minimal ada 6 proses bisnis yang kita jalankan. Masing-masing proses itu ada orangnya, berarti ada posisinya. Pertama, kita ada MRA atau kalau di GR MRA, kalau di BP sebenarnya ini Pak, BP Telemarketing. Saya singgung tadi ada 2 jenis customer nih. Customer pribadi, dia bayar langsung, Insurance dan customer berasuransi. Customer berasuransi ini ada periodenya yang harus kita reminder. Dapat data dari mana? Penjualan unit baru. Jadi penjualan unit baru, kita ada informasi sharing database. Ya, jualan 100 bisa, yang berasuransi itu berapa? Dari MRA nanti akan mengirim menu, mirip Bapak masuk restoran. Bapak ini sukanya apa ya? Masuk di kopi mana misalnya? Jadi jiwo itu slogan ya Pak ya. Mau roti atau nasi atau mie. Nah, kita kirim menu. Ini pelanggan maunya perbaikan bodi atau perawatan bodi. Kita udah kirim menu. Ada perawatan bodi. Mirip di salon ya, perawatan kulit atau hanya sekedar potong rambut atau ikut semir atau bleaching atau apa yang Pak suka deh. Ada menunya tuh Pak, Bapak kalau ke salon potong rambut itu ada tuh. Kita juga ada menunya. Ini di area maintenance repair. Metode telepon Pak, kita ada 2 metode, call sama di blast. WA, oke, blast WA. Dari sini database yang ada kita kelola. 2019 Toyota men-switching periodic maintenance itu dulunya berdasarkan kilometer, sekarang berdasarkan bulan. Bapak yang punya mobil Toyota baru, setiap 6 bulan itu akan ditelepon, diingetin. Nah, kita juga mainkan ini Pak,
maintenance reminder atau BP telematik di step proses pertama. Ini disebut dengan appointment atau janji untuk perbaikan body and paint. Janjian dulu Pak. Coba Pak. Bingung nih asuransi saya itu nggak terkenal, namanya misal Raksa. Ada nggak Pak? Telepon misal janjian di sana ada ramah. Pak, untuk Pak, bantu. Pak, menurut jam berapa? Kita siapin SA-nya. Jam berapa? Kata. Nah, proses berikutnya adalah reception atau penerima. Ini dilakukan oleh service advisor atau SA. Dilakukan oleh SA. Ini kurang satu ini. MRA. Reception diterima. Customer yang tipikalnya cash bayar sendiri, terima, diestimasi. Sebelum diestimasi diajak WAJ. Istilah WAJ nanti bapak-bapak akan familiar, anak-anak didik akan familiar. WAJ itu walk around check, jalan, around mengelilingi sambil meriksa di mana yang dimaksud. Dilakukan oleh SA. Dari hasil WAJ akan diterjemahkan ke dalam estimasi. Estimasi ini piye Pak? Dari berapa? Apakah sudah bikin BO? Belum. Karena dia bikin BO itu udah harus closing Pak. Nanti customer nggak setuju, ya kan Pak? Gimana nanti? Batal Pak, bahalan. Terus datang kena smoko, ya mesti tahu kalau mahal. Tapi ingat, kita fokusnya bukan harga, tapi ke layanan, kualitas dan pengalaman. Nah, SA melakukan tugas ini sembari dia ada marketing sense bisnisnya. Misal, mohon maaf, Dempernya itu baret Pak. Ternyata vendornya dekok, tahu vendor ya Pak? Vendornya itu Pak. Dempernya itu baret, vendornya dekok. Ini SA harus punya bekal ketelitian yang begitu rupa sehingga jangan sampai dempernya baret, vendornya dekok orang ngerti, customer akan untuk lah kok vendornya dekok. Dekok tau ya Pak ya? Iya. Penyok sidik. Ini Mas, iki kok aku dadak demper, kok vendorku yang dekok. Nah, ini yang harus dipunyai SA di sini di reception, ketelitian Pak. Konfirmasi ulang, mirip waktu Bapak ke restoran, Pak pesenannya es teh juga, soto 3 ya Pak, ada tambahan mungkin Pak, es teh juga akan mengonfirmasi ulang di reception. Itu kalau pelanggan cash. Kalau pelanggan asuransi bagaimana? SA akan mengkonfirmasi ke customer, ngetik atau bikin estimasi info ke insuran. Apakah anak-anak kita mampu di sini? Bikin besar SMK ya Mas? Bikin besar SMK. Biasanya beberapa ini yang gagal tes kemarin, waktu saya masuk 2003, saya akan simulasikan, saya ulang-ulangi terus. Saya coba tes SA harus ngerti KPI-nya, sehingga saya create data 6 bulan ini oke. Saat si anak mau di assessment, tim saya mau di assessment, dia akan pede. Storytellingnya udah masuk tuh di dia bahwa sadar apa yang saya tanyakan, unitnya berapa, revenue berapa, dia tahu semua. Nah, saat di interview, si interviewer akan, wah ini cocok jadi SA, gitu kan Pak? Harusnya gitu kan? Nah, pertanyaan menarik adalah, apakah teman-teman SMK langsung jadi SA? Enggak. Tapi minimal pengen jadi langsung SA D3, lamar ke HCM-nya. Wah, berarti saya harus ini dong, kuliah lagi dong. Emang kan sekarang beberapa siswa itu kan orang tua kan pasti banyak yang mampu ya Pak ya. Kadang beberapa SMK siswa itu kan hanya ikut-ikutan mungkin. Dulu saya termasuk ikut-ikutan kan. Saya disuruh bapak saya karena bapak saya lihat tetangga tuh keterima di AHM, Astra udah potong. Play, SMK dulu tuh Mas
BTB, Bina Tunas Bakti. Tahu ya? Di zona ya Pak? Ada di zona? Ada, saya disuruh masuk situ Pak. Masuk di BTB, wah. Entah saya Pak, wah masuk swasta. Waktu itu mahal Pak, waktu mahal. Nah, Pak, emang B ada. Lah, pokoknya aku masuk situ. Udah gini aja Pak, tak cobain negeri aja. Saya masuk di SMK Rembang. Negeri Rembang. Saya pengen masuk ke SMA 1 Pati diterima, makanya sama saya. Saking jengelnya saya itu kan dites tuh, SMA dites ya Bu ya. Saya garap tak cepet-cepetnya Pak, bener gak lulus. Lulus Pak. Waduh, ini Pak, gak lulus ini. Jadi saya di SMA Rembang. Wah, tiap hari ngabis tuh lah, capek juga Pak. Nah, tapi saya melihat direksinya bapak saya lulus kerja. Wah, bicaranya ini ya. Jadinya sesuatu kenakalan yang tak terduga di saya nakal Mbak, Pak. Saya pindah ke Pati, Pak. Di Pati itu breakthrough-nya saya karena instruksi bapak saya lulus harus kerja. Saya tuh ikut UP dulu, UP scoring, cuma pokoknya kerja lah ya. Yang penting ini Pak Joko kalau ikut Pak Joko Pur itu guru saya itu wah langsung dikasih makan waktu siang sama Pak Joko. Pikiran saya harus segera kerja jadi mekanik. Nah, inspirasi pola kerja ini harapannya teman-teman itu jadi tahu gitu loh Pak. Oh ada SA di situ posisinya. Keahliannya berarti minimal dengan customer, estimasi gitu kan, penelitian, bisa nggak ke arah situ? Setelah SPK turun untuk pelanggan asuransi, maka WO akan di switch ke production. Sebelum production, di sini sebenarnya ada namanya controller atau job dispatch. Jadi bilang ada berapa yang nggak tulis? Ada job dispatching, pembagian kerja. Karena ada 7 line, 1 TPS untuk line internal, 6 untuk teman-teman vendor. Kita harus bagi Pak. Bagi. Mana yang heavy ke unit mana, yang heavy ke unit ini, ke line ini, nah ini kita bagi. Setelah itu masuk ke production. Nanti yang akan didetailkan oleh Mas Rizal. Di production itu ada minimal 5 skill yang harus diperbaiki, ada perbaikan dikuasai, ada perbaikan panel, dempul, terus masking, spraying, polishing. Nah, ini kan baru di 1 titik aja jualannya. Ya kan? Seringkali ya ini. Jangan sampai nanti saya dulu itu sempat gini Pak. Saya cuma menarik orang sih. Ya mau tahu Pak ya. Mulai mampu ya Pak ya. Iya. Saya pulang itu sore kan dimarahin juga itu. Mampu gue sih sudah buka. Saya ya, tapi kan disayang karena saya mulai sore Pak. Sore itu kan deg-degan ya, sore kemana, tak mulai gitu Pak. Apalagi sore itu nggak ada angkot Pak, di dulu itu kalau sore saya naik truknya kacang Garuda. Wis pulang kok. Ya, sekarang aja anak disuruh naik angkot aja. Dijemput tuh Pak, naik sepeda motor kan bisa, kan naik angkot gak apa-apa. Anak sekarang Pak. Dulu aja Bapak naik truk, itu kan dulu Pak, jangan sama sekarang. Pintar naik Pak. Itu dulu Pak. Beda Pak sekarang. Dulu Bapak nggak punya HP aja bisa, itu dulu Pak, sekarang zaman HP ya Pak ya. Nah ujiannya nggak HP ya Pak ya. Ya masanya sudah berbeda, makanya kita harus adaptif. Nah, setelah production atau final inspection yang dilakukan oleh SA sampai ke delivery, final inspection oleh foreman, delivery oleh SA, dan post service follow-up. Ini dilakukan oleh MRA dan SA. Sebenarnya itu bahasa SA. Masing-masing area ada standar productivity masing-masing. Contoh, SA itu minimal harus 5 unit nerima customer. Dia nggak terima gimana? Wah, ayo. Teknisi harus mengerjakan 11 unit per bulan minimal.
terus piye Pak? Nah, di total satu line itu harusnya 100 unit Pak. Dan hitungan manpower dapat. Karena hitungan manpower dapat, nanti di cerita nextnya KPI kita harus mencukupi revenue generator kita, omset kita, bisa gaji mereka. Nah ini petanya omongan, nah masih ada bedanya berdasarkan unit yang masuk versus productivity. Kalau SA kami itu ada 11 kan, harusnya saya itu 1.100 unit per bulan. Kalau 11 ya 11, 1.200. Tapi kita masih masuk 10, 1.100, 1.200. Kita sudah mau 1.000 lebih. Saya tegur, kalau unit itu di bawah kapasitas SA masing-masing. Maka cerita tentang berikutnya adalah key performance indicator atau kunci performance atau indikator kunci yang harus dipenuhi orang per orang. Lebih detailnya secara global sebuah bengkel. Ada dua item utama Pak. Yang pertama adalah KPI result dan proses. Nah di bengkel ini yang seringkali kita lihat di bengkel umum itu hanya mengejar di misal satu unit masuk. Saya ditarget unit masuk berapa Pak? Kepentingan siapa? Kepentingan Toyota Astra Motor untuk mengukur service share. Service share apa sih? Jumlah unit yang bisa masuk ke sepak di bengkel. Untuk menentukan target dalam sebulan, dalam setahun, BP beda dengan JR Pak aturannya. Di BP ada nama istilahnya CR, all circuit. Padahal CR ini, kalau saya lihat ini adalah satu angka yang menunjukkan berdasarkan penelitian berapa banyak mobil yang accident dan masuk bengkel. Contoh, CR-nya normal itu 0,3 atau 30%. Ada 100 mobil yang berasuransi dalam setahun, dia akan masuk minimal 30% dari 10 polis. Dari 100 polis. Ada 100 mobil, dia akan masuk bengkel, itu 30 probabilitasnya. Kok iso? Itu sudah ada penelitian bertahun-tahun. Apakah sekarang masih tetap di 30? Tidak, meningkat ke angka 40%. Karena kepadatan jumlah, kondisi jalan, pola pengendaraan, gitu. Di Instagram, kalau Instagram tadi pesenin si artis saya Pak Bos siap ya follow ya nanti itu kan lihat tuh arogan nggak mau ngalah. Jadi kemarin kan baru itu saya ngikutin yang apa itu kamera yang ada dashcamnya itu Pak ya, saya nggak belum ngalah daripada penyok musibah buat mereka Pak, berkah buat BP loh Pak. Oh gitu Pak, lah ya itu Tuhan itu luar biasa Pak. Musibah buat yang berantem loh Pak, diajar loh Pak, penyok dan mereka, Pak berkah buat kita Pak. Bener. Iya kan Pak? Ya. Nah itu 30% Pak. Pertanyaan yang menarik adalah, doanya Bapak agak repot tuh Pak, supaya beda eksiden. Saya nggak pernah doa gitu Pak. Saya nggak doa gitu loh. Ada cara di mana lagi lewat, gua bukan cek pelanggan yang masuk saya dicek ada baliknya kasih estimasi nih. Berarti Bapak berharap itu balik. Kita nggak berharap banget, kita itu memeriksa kondisi kendaraan pelanggan supaya pelanggan itu tertarik terhadap bodinya, kata kuncinya tertarik terhadap sesuatu, jadi ada yang different terhadap sesuatu itu benar. Nah, target unit ini membuat kita harus kreatif Pak untuk menciptakan menu.
kita akan dihitung jumlah yang asuransi berapa, yang cash berapa. Kalau jumlah yang asuransi akan menunjukkan jualan dari awal sales unit baru selama setahun yang pakai asuransi sudah terserah kita semua nih. Kali 30% dikali jumlah penjualan selama 8 tahun. 8 tahun itu adalah UIO kita. UIO itu adalah unit in operation atau unit yang beredar dalam area itu. Jadi target saya adalah unit yang beredar di Semarang. Jadi penjualan mobil Toyota selama 8 tahun kali minimal 30%. Contoh, penjualan kita itu sekitar 80 per bulan kali 12 kali berapa? Kita 1000 lah ya. 1000 per bulan kali 5 dealer 5.000 kali 8 tahun 40.000 dikali 30% ya. 40.000 ya, kali 30%. 10.000 ya. Ini Pak, berapa? 12. Target saya minim di angka 12.000 per tahun. Ini emang itu enak banget tuh, sengaja jamin saya dikasih sengaja nyindir jadi nah ya, mohon maaf dulu Pak ya. Nah itu 12.000 Pak, tiap bulan di backdown 15.000 masuk nggak? Berani nggak? Ya kalau dipikir pusing ke Pak, pusing lah, makanya kalau dipikir Pak dijalani. Iya benar. Betul. Ya itu Pak. Ternyata tadi Pak, wah arogan banget lah. Rezeki itu Pak. Iya. Rezeki. Saya kemarin waktu pergi ke Kondangan Jogja, saya telepon Pak, bos Pak. Dia mau jadi GM Pak. Mas, sorry Pak, tadi saya nyetir Pak, sama teman-teman ya sudah. Ini Mas, saudara saya mau masuk Mas, habis ditabrak. Gimana Pak? Pak dikasih nomor saya, bisa kontak Pak. Telepon saya, Mas ini saya sama yang nabrak. Gimana? Pak switch ke video call bisa? Saya lihat, Pak 8 juta minimal. Dia ngomong, oh saya nggak bisa bayar 8 juta, misal gitu kan? Monggo Pak, nanti sekalian saya estimasi. Kita estimasi 7 juta ya Pak. 7 juta. Ya bukan berarti saya soal mobil dari backdoor Peugeot. Waduh. Ya, musibah tuh Pak, buat yang nabrak. Tapi kan berkah bagi bengkel. Berarti tidak semua musibah itu jelek Pak, ada berkahnya. Ini rakyat musibah, tapi berkah buat menjual BNP kan. Nah, itu dunia Pak. Udah balas dari bahan. Itu di area unit Pak. Untuk membiayai strukturnya saya ini, untuk membiayai tim saya ini Pak, kami memerlukan operasional expense atau uang yang digunakan untuk bergaji, listrik, jualan spare part. Nah, berapa sih kita ditarget di area keuangan? Revenue-nya itu ada penjualan jasa, part, pekerjaan lain-lain, ada AC, segala macam. Kita ada sih. Pokoknya Pak, udah beli velg, nah ini khusus Pak. Beli velg, nah ini saya penjualan Pak. Marginnya berapa? Diukur lagi. Kalau hanya sekedar dapat, ya masalah. Manajemen pinter Pak, menerapkan revenue per unit. Betul ya? Secara historical, revenue per unit kita itu 4 juta per unit. Kok iso lho Pak? Saya sudah bingung Pak, nggak sedih mikir. Mobil masuk, dia minimal kok hitungannya ganti bumper bla bla bla. Tadi kan 6 juta, 7 juta tuh. Lah, itu minimal 4 juta. Gimana aja? Berkah. Kalau unit saya targetnya 1.000, minimal saya harus pakai sebulan. Gajimu gede Pak? Iya nih, hitungan konsep gede Pak. Itu hitungan gede.
orang omset meneh itu kan ya Pak. Nah dari sisi ini Pak, yang punya bengkel gitu, wah gampang loh Pak, hati-hati, jebakan Batman nih Pak, unitnya banyak, ini banyak, kalau komposisi insurannya tinggi, sudah bulan loh ya, wah cash flow-nya jelas. Wah berarti bukan bengkel BP itu antara oke dan tidak oke. Kalau saya mainnya ya cash. Jual asuransi kan? Nah, tapi kompetisinya kali kan cash. Nah, untuk membuat ini berjalan dengan baik, kita perlu manage biaya. Karena kita bekerja dengan subkon atau vendor, tentu ada pembagian keuntungan dengan vendor. Efisiensi cost itu penting Pak. Saya masuk itu jebret, ada kemudian kenapa motivasi turun, kenapa biaya bahan terlalu tinggi, bukan? Enggak sekali Pak. Dan mereka digunakan biaya bahan. Nah iya, kita harus beresin. Tidak semata-mata indah di atas kertas, di dalamnya itu ngeri. Kalau tidak kita manage. Nah, KPI result ini yang menjadi fokus perusahaan untuk terus berjalan supaya sustain itu berkesinambungan. Gitu. Ada pertanyaan? Ada Pak? Ya, pertanyaan putih.